Smiling Hacker dan mitos Robin Hood bagi Palestina. Awal Januari tahun 2013, pihak kepolisian Thailand menangkap salah satu hacker paling dicari di dunia yang bernama Hamza Bendelaj. Sejumlah media memajang fotonya yang sedang diringkus di Bandara Suvarnabhumi, sambil tersenyum. Sejak saat itu, Bendelaj pun dijuluki Smiling Hacker. Hamza dikenal sebagai Robin Hood-nya Palestina. Halo, Sobat Faktan Deso. Channel ini akan menyajikan berbagai macam kejadian yang sedang trending akhir-akhir ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan juga jangan lupa untuk like video ini supaya channel ini tambah berkembang. Pria asal Aljazair ini bisa disebut sebagai pencuri berotak brilian, tapi membagikan hasilnya untuk warga Palestina yang jadi korban gerakan Zionisme. Hamza, seorang lulusan ilmu komputer asal Aljazair, sekitar 10 tahun lalu dia menanam virus komputer, untuk memeras uang dari sekitar 200 bank dan perusahaan terkemuka di Amerika Serikat. Dari aksinya itu, Hamza menyumbang uang miliaran rupiah untuk rakyat Palestina. Pria asal Aljazair ini memakai samaran BX1, yang pada saat itu bukan nama asing bagi para kriminal yang bergerak di dunia maya. Nama itu dikenal sebagai pemasok virus bernama Spy yang dimanfaatkan untuk mencuri uang dari sistem jaringan bank, lembaga keuangan lain, hingga akun pribadi. Bendelaj menggunakan nama tersebut untuk menutupi identitas dan kegiatannya di internet. Berasal dari sebuah daerah Tizi Ouzou di Aljazair, pria 27 tahun ini mengambil studi ilmu komputer di negara kelahirannya. Berbekal pendidikan tersebut, Bendelaj berubah dari seorang pelajar menjadi peretas dan pencipta malware komputer yang efektif melakukan tugasnya. Periode tahun 2009 sampai tahun 2011 adalah masa-masa kejayaan Bendelaj dalam menjajakan Spy. Bersama rekannya asal Rusia, Alexander Andreevich Panin, program Spy laku keras di pasar gelap internet. Klien mereka mengantri untuk memperoleh Spy. Kepopulerannya bahkan sanggup mengundang kriminal siber lainnya yang tergiur meraup keuntungan melalui Spy. Hamza Bendelaj saat ditangkap kepolisian Thailand. Bendelaj dan Panin menggerakkan imperium kejahatan sibernya dari Rusia sejak 2009. Dari sana mereka menjual Spy secara online mulai $1.000 hingga $10.000. Berdasarkan keterangan pihak keamanan Amerika Serikat, Spy laku keras di pasar gelap dengan klien mencapai 150 lebih. Salah satu dari klien tersebut diperkirakan telah menilap $3,2 juta atau sekitar 42 miliar rupiah dalam kurun waktu 6 bulan dengan malware Spy. Di dunia cyber yang tak kenal batas, ia dituduh memperjualbelikan informasi personal dan keuangan melalui virus yang ia jual ke kriminal siber lainnya, ucap jaksa penuntut dari Kejaksaan AS, Quillian Yates, seperti dilansir Al Jazeera. Malware buatan Bendelaj bekerja efektif dalam mencuri data personal seperti password, username, dan informasi mengenai kartu kredit lainnya. Pihak berwenang AS menyebut produk Spy banyak dipasarkan dalam sebuah forum peretasan komputer dengan sebutan Darkode. AS menyatakan Bendelaj bersama pengguna Spy bertanggung jawab atas sebuah jaringan raksasa atau botnet dari komputer-komputer yang biasa mereka bajak untuk mencuri informasi pribadi dan keuangan. Bendelaj juga dituduh menyalahgunakan informasi yang terkumpul untuk mencuri uang di sejumlah bank. Aksi kriminal Bendelaj melampaui batas internasional dan menyasar langsung komputer di rumah-rumah korbannya, Yates menambahkan. Awal dari akhir petualangan Bendelaj dimulai ketika penegak hukum berhasil mengidentifikasi keberadaannya ketika ia ketahuan menjual salinan virus Spy senilai $8.500 atau setara dengan 111 juta rupiah dengan aparat yang melakukan penyamaran. Semenjak itu, Bendelaj resmi menjadi buronan Biro Investigasi Federal FBI AS. Dengan nilai kerugian yang ditanggung perbankan AS mencapai $20 juta, FBI mengerahkan tenaganya untuk menemukan jejak Bendelaj di seluruh dunia. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Januari tahun 2013, Bendelaj akhirnya ditangkap oleh kepolisian Thailand di Bandara Suvarnabhumi saat transit menuju Mesir dari Malaysia. Saya tidak berada di 10 besar. Mungkin ada di peringkat 20 atau bahkan 50, daftar hacker saja. Saya bukan teroris, ucap Bendelaj dengan gestur tenang dan senyum besar di wajahnya.
Segera setelah penangkapan tersebut, Bendelaj dideportasi ke AS atas dakwaan 23 kejahatan yang berbeda mulai dari penipuan berkawat, penipuan komputer, sampai penyalahgunaan informasi. Tak semua orang senang sebutan kriminal yang dituduhkan otoritas AS kepada Bendelaj. Di tanah kelahirannya dan di Timur Tengah, ia justru dicintai serta dielu-elukan. Di sana, banyak yang menganggapnya sebagai pahlawan. Mereka percaya bahwa Bendelaj berhati mulia lantaran telah menyumbangkan jutaan dolar hasil kejahatannya dengan mencuri uang Bank Israel untuk warga Palestina. Namun, sampai sekarang belum ada bukti kuat yang mengubah status rumor itu menjadi fakta. Di ranah online, suara dukungan untuk Bendelaj berderu lebih kencang. Walaupun Bendelaj sudah mengaku bersalah dalam pengadilan AS, pendukungnya terus melancarkan serangan ke berbagai situs web di seluruh dunia seperti Air France dan sebuah universitas di Virginia, AS. Dalam serangan tersebut, mereka terus menyerukan kebebasan untuk Bendelaj. Namun aksi heroik Bendelaj yang digaungkan pendukungnya berbanding terbalik dengan keterangan kepolisian Thailand pada saat penangkapan. Hanya dalam satu transaksi, dia dapat meraup keuntungan 10 juta dolar sampai 20 juta dolar, ungkap Letnan Jenderal Panu. Ia terbang keliling dunia dengan penerbangan kelas pertama dan hidup dalam kemewahan. Intinya dia menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya. Setelah mengakui kesalahannya, Bendelaj akhirnya dijatuhi vonis kurungan 15 tahun dan 3 tahun masa pengawasan atas perannya mengembangkan dan menyebarkan virus. Panin yang juga telah mengaku bersalah memperoleh hukuman 9 tahun penjara dan 3 tahun pengawasan. Petualangan besar Bendelaj diperkirakan telah mengakibatkan 1,4 juta komputer terinfeksi spy dan menyedot 200 juta dolar dari 200 lebih bank dan lembaga keuangan lain di AS. Mereka yang menganggapnya pahlawan tak berhenti menyuarakan kemarahannya atas tindakan penegak hukum yang mereka anggap berlebihan. Terutama ketika isu hukuman mati terhadap Bendelaj sempat berhembus. Ini adalah perjalanan panjang atas usaha kami melumpuhkan kemampuan para kriminal dalam membeli, menjual, dan memperdagangkan malware, botnet, dan informasi pribadi yang dicuri dari penduduk AS dan negara lain, tutur Deputi Direktur FBI, Mark Giuliano. Saat ini Bendelaj masih dalam keadaan sehat. Namun ia tak lagi memiliki laptop, ponsel, atau alat elektronik lain sebagai alat bersenang-senang. Vonis hukuman 15 tahun di penjara AS tak luput merenggut perlahan senyum dari si smiling hacker dan petualangan besarnya di dunia kriminal cyber. Hamza tertangkap karena terjebak dalam perangkap, seorang agen rahasia Amerika, menyamar sebagai pembeli virus komputer yang diciptakan Hamza. Virus itu dijual Hamza seharga 119 juta rupiah. Hamza teledor, hingga akhirnya percaya pada sang agen Amerika itu. Bagi penegak hukum di Amerika, Hamza tidak saja dinyatakan bersalah mencuri uang dari sejumlah bank melalui virus ciptaannya. Tapi, dia juga menjual virus itu ke sejumlah penjahat cyber di penjuru dunia. Antara 2009 dan 2011, Hamza ditangkap karena menjual banyak identitas nasabah bank. Di antara yang dijual Hamza adalah password, username, dan informasi kartu kredit nasabah bank di Amerika Serikat. Adanya sentimen politik untuk Palestina, menjadi bensin rumor yang terus menyala. Informasi itu berkembang luas di kalangan hacker lewat media sosial. Sang pahlawan Al Jazair tak diragukan sebagai hacker paling berbahaya. Dia meretas 217 bank, mengirim 3,3 triliun rupiah ke Palestina. Hukumannya, mati. Jadi, apakah Hamza seorang Robin Hood atau sekadar maling yang meresahkan masyarakat? Jawaban dari seseorang, akan tergantung pada siapa orang itu berpihak. Faktandeso undur diri dulu.